yang berbahagia, selanjutnya bersama kita akan mendengar dan menyimak sambutan juga arahan sekaligus menutup kegiatan orientasi P3K pada pagi hari ini. Untuk itu berkenan memberikan sambutan sekaligus pengarahan dan juga menutup kegiatan orientasi acara pada pagi hari ini kepada beliau Bapak Sekretaris Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Muhammad Askal Sarif BPMAG. Disilakan. Tes kurang bagus yang bagus begini ya. Iya, dalam sini. Caranya enggak ada. Silakan Pak, saya kok. Biasa megang. Itu arah gue Pak ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kepala Kantor Kepala Sleman, Bapak Profesor Sudarmono, Pak Jajaran, Sobat dan seluruh pejabat spiritual, terima kasih. Yang saya hormati juga ini luar biasa Pak Yai ya, yang sudah manggung di mana-mana. Ya, ini kayak kondang nih Pak Kiai Toha ya. Kondang itu kon paling besar. Beliau kepala pendidikan Semarang. Tapi jabatannya sebagai kepala balai itu sudah melanglang buana. Sudah pindah ke pulau-pulau. Termasuk ke Pulau Bali ya. NTB ya. Jadi banyak pengalaman beliau mengunjungi pulau-pulau sampai ke timur dan ya penampilannya tadi itu baru penampilan yang sedikit aja ya. Kalau ditelusuri penampilannya banyak sekali. Di YouTube ada ya Pak ya? Karena kalau nggak punya channel di YouTube, kontennya kurang. Harus kontennya laut daratan, gitu kan, udara gitu. Iya. Yang saya hormati juga para peserta ya, orientasi P3K di DKI Semarang, angkatan 58, 59 dan 60, serta panitia sekalian berbahagia. Kayaknya kalau nggak baca pantun gak enak ya. Ini kalau saya baca pantun sebenarnya untuk baca pantun gitu kan. Akhirnya saya harus bikin juga dikit-dikit tadi ya. Kalau dibantu cakepnya. Iya. Sayur bayam banyak kuahnya. Ayam opor dikasih banyak santan. Selamat pagi hadirin semuanya. Izin bertamu ikan menak Sleman. Lagi ya. Hari Kamis malam Jumat. Baca Yasin sampai tamat. Tuan dan puan yang terhormat, surah jumpa kita bermanfaat. Baik, ibu bapak sekalian yang berbahagia, akan melak dan kalian juga keagamaan Semarang. Di pagi hari ini, di hari Jumat, saya tidak menyangka bisa bertemu dengan para peserta orientasi P3K di Kabupaten Sleman. Ini semua berkat dari dukungan fasilitas Pak Yai Toha yang luar biasa. Sejak kemarin menjemput saya di bandara, lalu nanti setelah ini pun juga mengantar saya ke bandara Jogja. Saya berterima kasih sekali mendapatkan kesempatan untuk hadir di ruangan ini, menyapa ibu bapak para peserta sekaligus juga menutup acara kegiatan orientasi P3K di kantor Kemenang Sleman ini. Saya tidak mendapat informasi berapa banyak guru, berapa banyak penyuluh di sini ataupun dosen ya, ataupun staff ya, atau staff lainnya. Saya ingin cek dulu gitu ya, yang jadi diangkat P3K guru. Kalau angkat tangannya berapa banyak? Guru ya. Oke, ya ada sekitar 30-an orang, ya kurang lebih 20-an orang lebih yang diangkat sebagai penyuluh. Kayaknya lebih banyak penyuluh ya. Lebih banyak penyuluh, bisa sampai 30-an orang ya, 30-an lebih.
Kelima kan? Yang menjadi penghulu ada? Belum. Kalau penghulu kayaknya hadir kemarin juga. 4 hari ikut diklat repot itu kali. Rezekinya berkurang. Lalu yang diangkat jadi pranata, ada pranata humas, pranata komputer, atasan kupas ini, pranata humas. Yang diangkat jadi arsiparis, ketika arsiparis, ada juga ya. Pustakawan, wah pustakawan lumayan yang dipakai ya. Alhamdulillah kita juga senang kalau ada yang rajin-rajin baca buku. Karena paling nggak pustakawan harus baca buku tiap hari kan. Judulnya apa sih? Lalu siapa lagi yang belum disebut? Ada nggak? Guru sudah tadi kan? Siapa lagi? Sudah semua ya? Nah, Humas sudah tadi. Nah di sini saya lihat ya wajah-wajah yang hari ini sudah cerah, sumringah. Ini karena memang sudah memulangkan ini. Kopernya mungkin sudah siap di bawah, atau yang jemput juga sudah parkir di depan. Makanya tadi Pak Kiai itu provokasi gitu. Dan sudah pulang. Tapi sebenarnya itu pengalaman pribadi beliau. Iya. Istrinya bukan tinggal di Semarang, di Surabaya. Sudah berapa hari gitu ya. Jadi sebenarnya kita mau sharing pengalaman ini. Nah, ibu sekalian yang berbahagia, saya ingin menyampaikan bahwa ibu bapak sebagai P3K Kementerian Agama ini menjadi bagian penting dari stakeholder SDM, pelaksana tugas, pelaksana fungsi pokok dari apa yang menjadi misi dan visi Kementerian Agama. Karena itu jangan lagi berpikir wah saya kan cuma honorer atau saya cuma ya, mungkin sebelumnya begitu ya. Ada perasaan belum merasa terlibat, merasa masih setengah-setengah ya, masih belum sempurna. Hari ini ya sejak ibu bapak dilantik kemudian sudah melewati pelatihan orientasi ini, maka tidak ada lagi ya hal-hal yang ditunggu nanti ini nanti itu. Sekarang sudah waktunya ibu bapak total memberikan pengabdian terbaik untuk melayani masyarakat pengguna ya, masyarakat yang membutuhkan layanan di berbagai bidang Kementerian Agama, baik itu pendidikan, baik itu masalah penyelenggaraan haji, baik itu masalah penjuruhan dinas ya dan lain sebagainya. Karena itu maka ibu bapak ya perlu mengetahui siapa sesungguhnya audiens sasaran yang ibu bapak akan hadapi dan layani dalam sehari-harinya. Ibu bapak sekalian, yang menjadi audiens kita hari ini adalah umumnya generasi di bawah usia 40 tahun. Generasi yang disebut sebagai generasi milenial dan generasi Z. Kalau kami yang duduk di depan ini generasi X semua ini atau generasi kolonial ya, ya memang masih ada sisa, tapi jumlahnya tidak banyak lagi. Ya. Jumlahnya sebentar lagi ya dalam kurun 5 tahun ya akan pensiun ya. 5 tahun paling lama 10 tahun ya karena sudah kepala 5 ya atau di atas. Mereka yang sekarang ini yang banyak mendominasi jumlah penduduk Indonesia adalah generasi milenial dan generasi Z. Siapa itu generasi milenial? Generasi yang lahir antara tahun 81 sampai 96. Ada di sini generasi milenial? Coba angkat tangan. Kelahiran 81 sampai 96. Yang kolonial juga banyak. Yang kolonial juga ada. Tapi saya yakin milenial paling banyak kan? Tapi sekitar ada 30 separuhnya lah ya. Nah, saya mau cek juga apa ada di sini generasi Z, generasi yang lahir tahun 96, 97 sampai 2010, 2011. Ada? Oh, ada nih yang baru-baru yang muda-muda ini ya.
Ini kelahiran 96, 97 ya? Ini yang tahun 2000 ada? Ini generasi Z, generasi yang ya, generasi emas sebetulnya. Kenapa? Mereka yang nanti di era Indonesia emas tahun 2045 itu memegang tampuk pemerintahan, kepemimpinan, fungsi-fungsi yang kunci di dalam membawa perubahan. Jadi kita perlu memahami siapa yang saat ini itu mendominasi berbagai sektor pemerintahan, ya, swasta, perdagangan dan seterusnya. Kalau generasi X di sini biasanya sudah lama mengaktif. Ada berapa orang? Ya, tolong angkat tangannya. Makin nggak usah sebut kapan lah tahun lahirnya. Generasi X yang kepala 40 ya ke atas. Dan yang kelahiran tahun 65 sampai tahun 80 cukup banyak. Jadi kita dalam memberikan pelayanan, walaupun generasi X, generasi milenial dan generasi Z, ini mengerti siapa yang harus kita layani. Dan sangat luar biasa di dalam pertemuan ini saya melihat keanekaragamannya. Biasanya itu didominasi hampir semua adalah generasi milenial. Rupanya di sini cukup banyak juga generasi X. Ada sekitar belasan orang juga yang ada di sini. Dan kita harus mengerti apa saja yang menjadi karakter masing-masing generasi ini. Ya, kalau coba kita bandingkan ya antara generasi ini, generasi X, generasi milenial dan generasi Z, kalau ditanya apa yang membuat mereka apa nilai-nilai kehidupan yang mereka pegang teguh, generasi X, ya generasi yang lebih senior itu menjawab soal safety and stability. Soal apa? Soal kenyamanan, soal stabilitas. Jadi kalau mereka sudah sampai pada tahap sudah nyaman, stabilitas itu yang mereka pegang. Mereka mencari itu. Makanya banyak generasi X itu pengennya ya posisi-posisi yang nyaman, yaitu di BNS, di P3K, atau di swasta pun asal betul-betul letak permanen. Tapi generasi milenial kalau ditanya apa nilai-nilai kehidupan yang mereka pegang, mereka menjawabnya adalah soal freedom dan flexibility, kebebasan dan fleksibilitas. Nah, generasi milenial ini generasi yang tidak suka dikekang, ya. Makanya tidak mengherankan beberapa waktu yang lalu, 2 tahun yang lalu itu ada lebih dari 200 orang generasi milenial yang mundur dari PNS. Ya ini juga yang tidak sedikit. Kok mau-maunya, kok bisa-bisanya gitu ya. Udah capek-capek mendaftar, mengikuti seleksi, lulus. Tahun pertama, tahun kedua malah mundur dari PNS. Jumlah yang tidak sedikit. Apa pasal? Ya karena di dalam kegiatan mereka, pekerjaan mereka sebagai PNS, mereka tidak menemukan fleksibilitas. Mereka tidak menemukan kebebasan. Mereka harus datang masuk jam 7.30, pulang jam 4 sore. Bagi mereka itu pengangguran. Nah, mereka akhirnya banting setir, buka usaha online, bisnis online. Makanya sekarang yang banyak bisnis online itu generasi milenial. Ya mereka juga ditopang oleh kemampuan menguasai teknologi komunikasi dan informasi. Jadi kalau sekarang tuh banyak ada Tokopedia, Lazada, ya, Shopee, itu isinya ya lapak-lapak yang dimiliki oleh kaum milenial itu banyak. Dan mereka tentu punya penghasilan yang lebih baik, lebih besar daripada kalau jadi PNS atau P3K. Nah, di sini ya, saya nggak tahu nih P3K yang milenial ini kira-kira akan bertahan nggak 5 tahun ke depan? Bertahan nggak kira-kira? Bertahan ya? Ya harus siap begitulah ya. Ya kalau nanti misalnya 5 tahun sudah merasa cukup lah 5 tahun gitu kan kontrak saya gitu. Ya monggo lah ya. Ya karena kita juga nggak bisa tahan. Namanya orang milenial punya banyak pilihan-pilihan. Lalu bagaimana dengan generasi Z? Generasi Z itu menghendaki harmoni, ya. Menghendaki adanya hidup kerukunan yang lebih damai, nggak usah banyak
terlalu mencari perselisihan. Mereka mengutamakan apa keistimewaan, meningkatkan prestasi dan seterusnya. Ini generasi Z, generasi yang saat ini lebih banyak berada di bangku pendidikan. Makanya tadi para guru ya, khususnya guru madrasah sanawiyah, madrasah aliyah ataupun dosen di perguruan tinggi, mereka menghadapi generasi Z setiap harinya, mempersiapkan mereka untuk menjadi pelanjut kepemimpinan, pelanjut roda pembangunan di masa yang akan datang. Generasi Z inilah tumpuan harapan kita. Dan dengan karakter seperti itu, ya, generasi Z ini antara lain sangat aktif ya dengan namanya teknologi komunikasi informasi. Mereka lahir ketika balita ya usia 5 tahun ataupun juga usia di bawah 10 tahun itu sudah terpapar oleh namanya internet. Kalau kami generasi kolonial ini ya punya HP itu usia berapa? Sudah berumah tangga baru punya HP. Iya kan? Sudah punya anak 2 baru punya HP. Kalau generasi X. Tapi generasi Z ya, generasi Z yang kelahiran tahun 96 97 itu yang saat balita pun sudah tahu ada internet. Ketika mau main game lalu diajak orang tuanya, mereka tanya, di sana ada game nggak? Ada internet nggak? Itu pertanyaannya. Kalau nggak ada internet nggak mau ikut diajak orang tuanya juga kemana-mana. Lebih suka di rumah karena ada internet. Nah, apa maksudnya? Anak-anak generasi Z yang saat ini sedang kuliah, sedang berada di bangku pendidikan aliyah dan sanawiyah, kita harus memahami kebutuhan mereka. Kita mengadres apa yang menjadi keinginan mereka dengan cara pendekatan bahasa mereka. Mereka ini sangat visual. Apa-apa tidak sampai kalau menjelaskan itu hanya dengan kata-kata ya, dengan penjelasan-penjelasan yang rumit. Bagi mereka simpel-simpel aja, secara visual itu lebih mudah ditangkap. Pictures tell more than words. Jadi kalau anak-anak Gen Z ini komunikasi ditanya, lagi ada di mana gitu kan? Apa jawaban mereka? Mereka nggak perlu menulis panjang-panjang, mereka selfie, klik, langsung dia kirim ke temennya yang nanya. Di mana? Oh, hanya di foto itu dia lagi sedang ngopi gitu kan, sedang bersama siapa. Itu contoh betapa Gen Z ini sangat visual daripada harus menyampaikannya dengan kata. Dan generasi Z juga adalah generasi yang punya idola, punya bestie. Mereka mudah terpengaruh oleh idola mereka, oleh bestie mereka. Jadi kalau idola mereka, tokoh-tokoh yang mereka kenal atau influencer atau siapapun ya, di internet, juga di medsos gitu, itu punya produk baru, mereka juga pengen. Terlepas harganya itu berapa, mereka akan bela-belain. Tapi kalau generasi X ini yang nunggu diskon dulu. Iya kan? Nunggu diskon baru beli. Generasi Z bela-belain. Mereka mau datang nongkrong di warung kopi mana, di restoran mana, karena tahu idola mereka, bestie mereka di sana. Gitu kan? Jadi mudah terpengaruh. Makanya ibu bapak, khususnya para guru, penyuluh ya, ini perlu memberikan teladan. Orang tua kita semua juga ya, kita semua sebagai orang tua perlu menunjukkan betapa kita ini adalah teladan yang pantas diikuti, digugu dan ditiru oleh generasi Z. Dan ini banyak kaitannya juga dengan bagaimana kita memahami ajaran-ajaran agama. Maka sekali lagi ingin saya sampaikan bahwa tantangan kita sebagai bagian dari P3K ASN Kementerian Agama, kita perlu menunjukkan contoh yang baik bagi generasi Z sebagai teladan bagaimana mereka bisa mengembangkan diri, karena mereka lah calon-calon pemimpin bangsa di era Indonesia Emas tahun 2040. Bapak Kepala Kanbenah dan Bapak Kepala BDK yang saya hormati, akhirnya saya tentu saja tidak bisa terulang lama ya, karena perjalanan ke bandara ini tidak kita ketahui bisa macet, bisa bagaimana ya. Saya mau baca lagi pantun di sini ya.
Tentunya sederhana aja. Ya. Pohon cendana, pohon gaharu. Tulis kapur di atas papan. Mari kita pompa semangat baru untuk kemenang, maju terus ke depan. Ikan baronang, ikan kakap. Ikan baronang, ikan kakap enak dimasak kuah gulai. Tuan dan puan yang cakep-cakep, terima kasih menyimak sampai selesai. Akhirnya mari sama-sama kita tutup kegiatan orientasi P3K angkatan 58, 59 dan 60 yang dilaksanakan oleh Balai Diklat Keagamaan Semarang di kantor keagamaan Kementerian Agama Kabupaten Sleman dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mencari cuan berdagang serasi cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu boleh tepuk tangannya sekali lagi yang luar biasa untuk Bapak Profesor pada kesempatan pagi hari ini. Dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian tadi acara orientasi telah ditutup secara resmi oleh Bapak Profesor Askar, dan tentu saja kita berharap acara pada pagi hari ini dan juga acara orientasi yang telah kita lalui selama 3 hari kemarin bisa memberikan manfaat dan juga mendapatkan keberkahan dari Tuhan kita semesta alam. Oleh itu, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan dipimpin oleh petugas. Kepada petugas disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'am, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, puji syukur kami panjatkan kepada-Mu. Ya Allah, berkat ridho-Mu pada hari ini kami dapat melaksanakan acara penetapan UTBK angkatan 58, 59, 60 tahun 2023. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman, berikan kekuatan pada kami untuk menjadikan pertemuan ini sebagai momentum untuk memperbanyak syukur kepada-Mu ya Allah atas berbagai nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai kuasa, Engkau berikan kekuasaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkau lah ya Allah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Oleh karena itu ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami untuk mengemban amanah yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikan jabatan yang kami emban dapat menghantarkan kami sebagai abdi negara yang jujur, amanah, profesional, berintegritas dalam mewujudkan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang aman, sejahtera, dan bermartabat. Allahumma ya Allah, panjangkan umur kami, sehatkan badan kami, terangi hati kami, tetapkan iman kami, baikkan amal kami, luaskan rezeki kami ya Allah, dekatkan kami kepada kebaikan, dan jauhkanlah kami dari kejahatan. Tunaikan hajat kami Allah, baik dalam hajat agama, dunia dan akhirat. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la taj'alna fina wa la minna syaqiyan wa la mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh manis buahku ini. Habis dimakan sisa 4. Kita cukupkan hari ini, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. P3K pemenang Kabupaten Sleman. Jaya, 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 yes. Terima kasih Bapak Ibu. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai.